Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Guru Okta di mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar mengubah bentuk pecahan. Sebenarnya di kelas 4 kalian sudah belajar tentang mengubah bentuk pecahan. Namun di kelas 5 ini kita akan mengulang kembali bagaimana cara mengubah bentuk pecahan. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Yang perlu kalian ingat kalau pecahan biasa itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, kalau di contoh ini pembilangnya adalah 13 dan penyebutnya adalah 15. Nah, kita akan mengubah 13/5 ini menjadi pecahan campuran. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari bilangan berapa kali 5 yang hasilnya mendekati 13. Tidak boleh lebih dari 13, kurang dari 13 tapi mendekati 13. Berkalian berapa 5 berapa kali 5 yang hasilnya mendekati 13. Kita coba ya. Yang pertama 5 kali 1 hasilnya 5. Kita coba lagi. 5 kali 2 sama dengan 10. 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, kalau kamu lihat di sini kalau 5 kali 3 sama dengan 15, sedangkan yang di sini hanya 13 saja. Berarti yang kurang dari 13 yang mendekati 13 yaitu 10. Berarti 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, maka kita akan ambil 2 ini sebagai bilangan bulatnya. Kemudian yang menjadi pembilangnya itu selisih dari 13 dan hasilnya itu 10. 13 kurang 10 sama dengan 3. Kemudian penyebutnya adalah 5. Seperti ini ya. 2 ini kita dapat dari ini. Kemudian 3 ini kita dapat dari selisih dari 13 dikurang 10. Dan 5 ini tetap penyebut 5. Oke, contoh yang kedua yaitu 27/6. Sama seperti yang 13/5 tadi. Kita mencari perkalian dari 6 yang hasilnya mendekati 27. Kita uji coba ya. Yang pertama, 6 kali 1 sama dengan 6. 6 kali 2 sama dengan 12. 6 kali 3 sama dengan 18. 6 kali 4 sama dengan 25. 6 kali 5 sama dengan 30. Nah, kalau kamu lihat kalau 6 kali 5 ini hasilnya 30, ini sudah lebih dari 27. Maka kita ambil yang 6 kali 4 sama dengan 24. Maka hasilnya adalah kita ambil 4 dari sini. Kemudian 3 ini adalah selisih dari 27 dikurang 24. Dan 6 ini tetap sebagai penyebutnya. Nah, 3/6 ini masih bisa kita sederhanakan. 3/6 ini kita bisa sederhanakan. Minggu lalu kita sudah belajar cara menyederhanakan pecahan. Untuk menyederhanakan 3/6 ini kita sama-sama bagi dengan, ya benar sekali ya, kita sama-sama bagi dengan 3. Maka 3 bagi 3 hasilnya 1, 6 juga kita bagi 3 hasilnya 2. Maka kita dapat 4/1/2. Nah, ini untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Selanjutnya kita akan belajar mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita balik ya, tadi dari pecahan biasa menjadi campuran, sekarang dari campuran kita balikin ke pecahan biasa. Oke, contohnya 2/3/5. 2/3/5. Cara untuk mengubahnya yaitu kita kalikan penyebut dikali bilangan bulatnya itu 5 kali 2. Kemudian hasilnya kita tambah 3. Ya, ingat ya, 5 dikali 2 baru ditambah 3 baru per 5. 5 dapat dari mana ini? Tetap penyebutnya ya. Berarti 5 kali 2 sama dengan 10 ditambah 3 hasilnya sama dengan 13/5. Gampang banget kan? Kemudian contoh berikutnya 3/5/6. Sama dengan contoh sebelumnya. Cara mengubahnya ke menjadi pecahan biasa adalah 6 dikali 3 kemudian ditambah 5 per 6. 6 kali 3 ditambah 5 per 6. Pertama kita harus kalikan dulu. 6 kali 3 sama dengan 18. Kita tambah dengan 5 hasilnya 23. Berarti hasilnya adalah 23/6. Oke, ini untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa.
Kemudian berikutnya adalah kita akan mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Nah, di kelas 4 kita sudah belajar bentuk desimal itu ada tanda komanya. Nah, contoh 3/25. 3/25. Sebenarnya di sini ada dua cara untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Biasanya yang kita pelajari di kelas 4 adalah dengan menggunakan pembagian bersusun. Saya harap kalian sudah paham ya cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal dengan menggunakan pembagian bersusun. Nah, kali ini kita akan belajar dengan cara menjadikan 25 ini menjadi penyebut 10, penyebut 100, penyebut 1000, penyebut 10.000, dan seterusnya. Nah, kalau kita ubah 25 ini menjadi penyebut 10, nggak bisa ya, karena 25 ini sudah lebih dari 10. Maka kita ubah dia menjadi penyebut 100. Maka kita kali berapa 25 ini supaya jadi penyebut 100? Oke, kita kali 4 ya, menjadi penyebut 100. Maka pembilangnya 3 ini juga kita akan kalikan 100. Oke, coba kita lihat ya ini. 3 dikali 4 sama dengan 12. 25 dikali 4 sama dengan 100. Ketika pembilang penyebutnya kita kalikan 4 supaya dapat 100, maka penyebutnya juga kita kalikan 4. Maka hasilnya 12/100. Nah, kalau dia penyebut 10, angka nolnya ada berapa? Ada 1 ya, maka angka di belakang koma 1. Kalau penyebut 100, angka nolnya ada 2, maka angka di belakang koma ada 2 juga. Nah, kalau kamu lihat di sini 12 ini ada berapa angka? Ada 2 ya, 1, 2. Nah, berarti ada 2 angka di belakang koma, maka tinggal kita tambahkan 0 di depan, maka hasilnya 0,2. Oke, selanjutnya soal 18/5. Nah, penyebutnya yaitu 5. 5 ini kita kali berapa supaya penyebut 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Nah, karena 5 bisa dijadikan penyebut 10, maka 5 ini kita kalikan 2. Maka 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, karena penyebutnya kita kali 2, maka pembilangnya juga kita kali 2. Berarti 18 kali 2 sama dengan 36 per 5 kali 2 sama dengan 10. Maka jawabannya 36/10. Nah, kalau penyebut 10 di sini angka nolnya ada 1. Maka kalau kita ubah ke desimal, maka angka di belakang koma juga hanya 1. Maka jawabannya adalah 3,6. Oke, selanjutnya mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan biasa. Jadi kita balikkan ya, kita balik kembali dari bentuk desimal kembali ke pecahan biasa. Soal pertama yaitu 0,5. Di sini kita harus lihat berapa angka di belakang koma. Angka di belakang koma hanya 1 ya, yaitu angka 5. Nah, kalau hanya 1 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Kalau 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya 100 dan seterusnya. Maka karena 0,5 ini hanya 1 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Berarti jadilah 5/10. 5/10 ini kita bisa sederhanakan. Minggu lalu kita sudah belajar cara menyederhanakan pecahan. Maka kita sama-sama bagi dengan bilangan yang sama, yaitu kita bagi 5. Maka 5 bagi 5 sama dengan 1. 10 bagi 5 sama dengan 2. Maka pecahannya 1/2. Selanjutnya itu 1,7. Ini kita ubah ke pecahan biasa, sama kayak yang di atas tadi ya. Hanya 1 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Maka hasilnya sama dengan 17/10. Selanjutnya 0,23. Nah, karena ada 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Maka hasilnya adalah 23/100. Oke, selanjutnya mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Nah, anak-anak
mana ingat kembali bentuk persen ini artinya adalah per 100. Jadi penyebutnya adalah 100. Artinya kita mengubah penyebut tersebut menjadi penyebut 100. Contoh 1/2. 2 ini kita harus ubah supaya dia menjadi 100. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengalikan 50. 2 kali 50 sama dengan 100. Maka ketika 2 kita kalikan 50, maka pembilangnya juga yaitu angka 1 kita kalikan 50. 1 kali 50 sama dengan 50, 2 kali 50 sama dengan 100. Maka sama dengan 50/100. Berarti sama dengan 50%. Oke. Soal selanjutnya, 3/5. Nah, 5 ini kita harus jadikan dia 100. Nah, bagaimana caranya? Kita ubah dia, kita kalikan 5 kali 20 sama dengan 100. Maka pembilangnya juga yaitu 3 kita kalikan 20 juga. Maka hasilnya 60/100 atau sama dengan 60%. Oke. Yang berikutnya yaitu mengubah bentuk persen ke pecahan biasa. Jadi kita balikkan lagi ya, kita kembalikan ya, kita udah ubah ke persen, kita balikkan lagi dia ke pecahan biasa. 25%. Nah, tadi Ibu Guru sudah bilang kalau persen ini artinya adalah per 100. Maka 25% adalah 25/100. Kita bisa sederhanakan dengan cara membagi dengan bilangan yang sama. Sama-sama kita bagi 25. 25 bagi 25 sama dengan 1. 100 bagi 25 sama dengan 4. Jadi pecahan biasanya adalah 1/4. Sebenarnya sampai 25/100 ini sudah benar ya. Tetapi kita mau ubah dia menjadi pecahan biasa yang sederhana. Maka jawabannya adalah 1/4. Soal selanjutnya yaitu 70%. Nah, 70% ini artinya 70/100. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 10, maka jawabannya adalah 70 bagi 10 sama dengan 7. 100 bagi 10 sama dengan 10, maka jawabannya adalah 7/10. Nah, demikian mengubah bentuk pecahan. Ada beberapa banyak yang sudah kita pelajari. Ibu Guru harap kalian bisa belajar dengan baik. Selanjutnya, kamu buka Google Classroom-mu, lalu kamu kerjakan tugas yang sudah diupload di Google Classroom Matematika. Terima kasih.